Bab 1276. Orang tua itu sangat marah, tetapi dia tidak bisa mengusir mereka berdua, jadi dia hanya bisa mengutuk. Zeke tidak repot-repot menanggapi. Tapi keserakahan serigala tidak mundur dan terus bertukar hinaan dengan lelaki tua itu. Keserakahan serigala sangat pandai mengumpat. Itu terbukti benar, terutama ketika lelaki tua itu menjadi marah dan melebarkan lubang hidungnya setelah beberapa saat. Melihat bahwa dia bahkan tidak bisa mengalahkan keserakahan serigala dalam pertandingan teriakan, lelaki tua itu tidak punya pilihan selain diam. Pada akhirnya, Zeke dan Wallsgrid mengikuti lelaki tua itu sepanjang perjalanan kembali ke desa bernama Fort Lys. Terletak jauh di pegunungan, desa ini sulit dijangkau dan terisolasi dari dunia. Paling-paling, pemandangan di sini spektakuler dan indah, seperti surga. Paling buruk, tempat ini identik dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Jelas bahwa lelaki tua itu sangat bergengsi di desa ini. Anak-anak, yang telah bermain-main, berhenti bermain-main ketika mereka melihat lelaki tua itu, dan dengan hormat memanggilnya, Kakek Collins. Sedangkan orang dewasa membungkuk dan menyapa, Tuan Collins. Orang tua itu juga menjaga citranya sendiri. Sebelum memasuki desa, ia sengaja merapikan pakaiannya dan membasuh wajahnya. Dia tidak tersenyum, namun hanya tetap tegas dan tegak di sepanjang jalan. Orang tua itu akhirnya memasuki rumah batu termegah di desa itu. Perabotan di rumah itu sangat minimalis, tetapi semuanya tertata rapi dan teratur. Hal yang paling mencolok di ruangan itu adalah sebuah altar besar yang terletak tepat di seberang pintu. Ada puluhan ribu tablet peringatan yang ditempatkan di altar. Amos Lys, Bobby Berry, Peyton Boyle. Ini kemungkinan besar adalah tablet peringatan para prajurit yang mati secara tidak adil di mausolem kekaisaran. Pemandangan itu menarik hati Wallsgrid dan Zeke. Keduanya menyalakan lilin, ingin memberi penghormatan kepada mereka. Namun, lelaki tua itu tiba-tiba bergegas ke arah mereka, meraih dan melemparkan lilin ke tanah untuk menghancurkannya. Keluar dari sini. Kalian pembunuh, dan kalian tidak pantas memberi penghormatan kepada rekan-rekan saya. Persetan. Keserakahan serigala sangat marah. Sudah kubilang. Kematian rekan-rekanmu tidak ada hubungannya dengan dia. Aku tidak akan mempercayaimu lagi, jawab pria tua itu. Zeke mengerutkan kening. Menilai dari apa yang dikatakan lelaki tua itu, apakah itu berarti dia mempercayaiku sebelumnya tetapi dikhianati olehku? Apakah kematian orang-orang ini terkait dengan kepercayaan orang tua saat itu? Zeke tidak sabar untuk mengetahui kebenarannya. Setelah memikirkannya sebentar, Zeke dengan cepat membuat rencana. Dia membungkuk dan dengan hati-hati membisikkan rencananya ke telinga Wallsgrid. Setelah mendengar rencananya, keserakahan serigala tampak enggan ketika dia berkata, bukankah ini seperti penipuan, Zeke? Tidakkah kamu mendengar pepatah yang mengatakan, jangan lakukan kepada orang lain apa yang tidak ingin kamu lakukan pada orang lain? Anda. Ini perintah, Zeke bersikeras. Baiklah, kalau begitu, jawab keserakahan serigala dengan sedih. Setelah mengambil napas dalam-dalam dan menyesuaikan emosinya, keserakahan serigala tiba-tiba menggebrak meja, menunjuk ke orang tua itu, dan mengutuk, beraninya kau kentut tua berhubungan dengan istriku. Aku akan menghancurkanmu hari ini. Puff. Orang tua itu memuntahkan semua seteguk teh yang baru saja diminumnya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kapan aku berhubungan dengan istrimu? Aku bahkan belum pernah melihatnya. Aku tidak peduli. Lagi pula aku melihatnya dengan mataku sendiri. Aku akan merusak reputasimu hari ini, kata Wallsgrid. Selanjutnya, keserakahan serigala berjalan ke pintu dan berteriak sekuat tenaga, teman-teman, tolong beri aku keadilan. Si kentut tua ini telah melakukan beberapa hal jahat dan berkeliling menggoda wanita. Aku akan mengekspos fasadnya hari ini. Bab 1277. Tentu saja, Zeke memerintahkan semua ini. Dia memperhatikan bahwa lelaki tua itu sangat peduli dengan reputasi dan citranya sendiri. Ini adalah titik lemah orang tua itu juga. Itu membuatnya marah sampai hampir muntah darah. Bajingan, tutup mulutmu. Ini fitnah, dan kamu akan menderita kematian yang mengerikan. Keserakahan serigala cukup sombong. Kau benar, aku memfitnahmu. Tapi penduduk desa itu tidak akan pernah berpikiran sama. Dia hendak berteriak lagi ketika lelaki tua itu menangis terseduh-seduh, tutup mulutmu. Kamu benar-benar bajingan yang tak tahu malu. Baiklah, akan kuberitahu. Keserakahan serigala buru-buru menutup pintu dan berbalik.
Cukup memalukan baginya untuk mengumumkan bahwa lelaki tua ini sedang merayu istrinya tepat di rumahnya. Katakan, siapa tentara yang tewas itu? Orang tua itu bingung. Apakah kamu benar-benar tidak tahu? Atau kamu hanya main-main denganku? Zeke menjawab dengan singkat, katakan. Orang tua itu menjawab, mereka adalah seluruh kru dari tim tentara bayaran segel. Tim tentara bayaran segel. Kegembiraan Zeke dan Wall-Street terlihat ketika mereka mendengar nama itu. Tim sel mercenari sangat terkenal pada masa itu. Pemimpin mereka adalah Tyler Collins, master yang hidup berdampingan dengan Ares. Yang satu menjaga utara sementara yang lain menjaga selatan. Mereka dikenal sebagai Tai Chi Duo. Seperti simbol Tai Chi, duo ini masing-masing mewakili karakter putih dan hitam simbolis. Ares mewakili titik air mata putih dari simbol Tai Chi, dan militer mengangkatnya sebagai Menteri Pertahanan. Di sisi lain, Tyler mewakili titik air mata setengah hitam lainnya dari simbol Tai Chi. Sel mercenari timnya adalah organisasi bawah tanah dan ilegal, tidak diakui oleh militer. Namun, mereka tidak melakukan kesalahan keji dan bahkan membantu militer dalam memusnahkan musuh bersama mereka. Tim sel mercenari telah mencapai banyak prestasi mengesankan di era perang yang berkecamuk. Oleh karena itu, militer menutup mata terhadap mereka. Tim mercenari sel dibubarkan di puncak kejayaan mereka dan menghilang di depan umum. Mengapa tubuh mereka muncul di mausoleum kekaisaran? Pria tua itu tampak gelisah saat menyebutkannya. Dia melemparkan tatapan membunuh pada Zeke dan menggertakkan giginya. Diberhentikan. Menghilang. Hahaha. Lelucon yang luar biasa. Ketika tim tentara bayaran segel berada di puncak kejayaan kami, Anda sebagai Marsekal Agung ingin mendaftarkan kami melalui amnesti dengan membuat tawaran yang tak tertahankan kepada kami. Kami menerima amnesti untuk mempertahankan rahasia. Namun, kami tidak mengharapkannya menjadi plot. Setelah menerima amnesti, Anda membawa kami ke mausoleum kekaisaran dan membantai kami. Semua 10.035 anggota tim mercenari sel dibunuh, kecuali saya. Keserakahan Zeke dan Wolf ngeri mendengar wahyu itu. Kebenarannya lebih aneh dan meragukan dari yang mereka bayangkan. Zeke dengan sungguh-sungguh menjawab, kalau begitu kamu pasti Tyler Collins, separuh lainnya dari Tai Chi Duo, setara dengan Ares the Archduke. Pria tua itu mengangguk, ya, saya Tyler Collins. Dia tampaknya berada dalam gejolak emosi saat menyebutkan kejayaannya sebelumnya. Dia berdiri di depan ribuan tugu peringatan dan memberi hormat kepada 10.000 elitnya, dia masih Tyler Collins yang memiliki pengaruh besar saat itu. Collins, aku bersumpah demi nama Marsekal Agung bahwa aku tidak tahu apa-apa tentang pembantaian tim mercenari segel saat itu. Tentu saja, bukan aku yang memerintahkan pembantaian itu. Zeke berkata dengan sungguh-sungguh. Bab 1278. Pria tua itu menjawab, tapi saya menyaksikan Anda mengarahkan senjata Anda ke saudara-saudara saya. Seseorang bisa saja menyamar sebagai saya. Saya pikir seseorang meniru saya dan berbohong kepada kalian, tambah Zeke. Wajah lelaki tua itu tenggelam, dan dia menghela nafas berat. Sejujurnya, setelah mengenalmu selama bertahun-tahun, aku tidak berpikir bahwa kamu akan melakukan hal seperti ini juga. Aku menyembunyikan kebenaran karena aku ingin mengamati reaksi dan kepribadianmu. Berdasarkan reaksimu sebelumnya, sepertinya Anda benar-benar tidak sadar. Saya pikir seseorang meniru Anda. Namun, siapa yang berani melakukannya? Selain itu, apa niat mereka dalam membunuh semua saudara sel mercenari tim? Zeke menjawab, niat peniru dalam memimpin tim tentara bayaran segel ke mausoleum jelas sekali. Tujuannya adalah untuk menggunakan daging dan darah para prajurit untuk memelihara tambang batu roh. Pelakunya adalah orang yang pertama kali menemukan batu itu. Milikku. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikan ini dan melakukan keadilan sel mercenari tim. Tuan Collins, apakah Anda ingin mengikuti saya kembali dan membalas dendam untuk saudara-saudara Anda secara pribadi? Tyler berjalan menuju pintu dan menghela napas berat. Desa ini penuh dengan keluarga dan kerabat saudara laki-lakiku. Akulah yang melindungi mereka selama ini. Pihak-pihak tertentu mungkin mengincar mereka jika aku pergi. Zeke menjawab, ini akan mudah dipecahkan. Tim mercenari sel telah berkontribusi pada perdamaian rahasia. Mereka akan dihormati sebagai martir. Secara anumerta. Semua anggota keluarga mereka akan menikmati perlindungan dan manfaat sebagaimana layaknya anggota keluarga martir. Semua kerabat mereka yang ingin mendaftar di militer akan diterima. Tyler melebarkan matanya karena terkejut. Apakah ini nyata? Aku tidak akan pernah berbohong,
jawab Zeke. Tyler sangat senang mendengar tawaran itu dan menganggukkan kepalanya berulang kali. Saya menerima amnesti, dan saya akan mengikuti Anda kembali. Zeke bersiap untuk kembali, ditemani oleh Wall Street dan Tyler. Pada saat yang sama, seorang gadis kecil yang tidak bersalah menerobos masuk. Kakek, pernikahan Samantha akan segera dimulai. Paman dan bibi ingin kamu mengirimnya pergi. Tentu, tentu. Saya akan ke sana sekarang, Tyler tersenyum dan menjawab dengan ramah. Dia berbalik untuk menghadapi Zeke dan Wall Street. Tuan-tuan, apakah Anda ingin minum? Zeke mengangguk. Aku ingin menghadiri resepsi pernikahan. Dia tahu persis apa yang sedang dilakukan Tyler. Dia tidak benar-benar meminta saya untuk menghadiri resepsi pernikahan. Hanya saja kehadiran saya, sebagai Marsekal Agung, akan menghormati kedua mempelai dan membuat resepsi menjadi lebih meriah. Zeke memutuskan untuk membantu keluarga Collins. Mereka tiba di salah satu rumah penduduk desa. Semua penduduk desa adalah anggota keluarga dari Seal Mercenary Team. Orang-orang mereka telah berkorban untuk tugas. Mereka lebih bersatu karena fakta ini. Hubungan erat mereka membuat mereka tampak seperti keluarga. Seluruh desa ada di sana untuk menyaksikan Samantha menikah. Resepsi ramai dengan orang-orang. Mereka semua datang untuk menyapa Tyler segera setelah dia tiba. Orang tua Samantha bahkan memberikan tempat duduk mereka untuknya. Keserakahan serigala tercengang. Orang tua ini cukup terkenal di antara penduduk desa. Jika aku benar-benar menuduhnya merayu istriku, dia akan merasa kematian lebih berbelas kasih untuknya. Zeke merasa bersalah karena berniat menjebak Tyler juga. Bab 1279. Apakah saya melewati batas? Tyler merenung sebentar dan akhirnya memesan 2 kursi lagi. Dia mengatur agar Zeke duduk tepat di tengah, dengan keserakahan serigala dan dirinya sendiri di kedua sisinya. Penduduk desa bingung dan tidak puas dengan pengaturan tempat duduk. Siapa dua orang itu? Mengapa mereka berada di kursi VIP? Salah satu orang bahkan menempati kursi tengah menggantikan Tuan Collins. Ayah Samantha tampak kesal. Tuan Collins, mempelai pria akan segera datang. Jadi, resepsi pernikahan akan segera dimulai. Anda sebaiknya duduk di kursi tengah agar kami dapat melanjutkan resepsi. Adapun dua ini, Tuan Collins, bagaimana Samantha harus mengatasinya nanti? Tyler sangat menyadari bahwa ayah pengantin wanita memiliki keluhan tentang pengaturan tempat duduk. Dia menghiburnya, jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Anggap ini hadiah pernikahan saya untuk Samantha. Yang lain terdiam. Hadiah pernikahan macam apa ini? Suara mesin menderu terdengar mendekati rumah, disertai dengan petasan yang memekakkan telinga. Seorang penduduk desa menutup pintu. Pengantin pria di sini untuk menjemput pengantin wanita. Pengiring pengantin, jangan lupa untuk meminta amplop merah. Para pengiring pengantin terkikik dan berdiri di dekat pintu. Pernikahan itu sederhana, tetapi beberapa formalitas masih harus diperhatikan. Tak lama kemudian, mereka mengetuk pintu. Suara yang sedikit serak bisa terdengar. Samantha, buka pintunya. Aku di sini. Para pengiring pengantin tertawa dan memblokir pintu. Selamat, tetapi Anda harus menawari kami beberapa tanda untuk dilewati. Suara serak itu menjawab, buka pintunya, tidak ada token. Aku akan mendobrak pintu jika kalian mengikuti ini. Pengiring pengantin mengira pengantin pria sedang bercanda dan terus memblokir pintu sambil meminta token. Namun, pintu itu ditendang saat berikutnya. Pengiring pengantin jatuh ke tanah. Salah satu kepala pengiring pengantin berdarah karena jatuh. Pengantin pria memimpin pengiring pria dan berlari ke dalam rumah seperti sekelompok huligan. Anggota keluarga pengantin wanita tidak menyukai perilaku sembrono ini. Orang-orang ini sangat tidak berbudaya. Namun, para pengiring pria tidak menunjukkan sedikit pun penyesalan atas perilaku mereka yang terburu-buru. Mereka bahkan tertawa kecil saat mengelilingi pengantin wanita dan menggodanya. Justin, mempelai pria, menyerahkan buket pengantinnya kepada Samantha dan tersenyum. Samantha, ikuti aku pulang. Kamu adalah wanitaku mulai hari ini. Samantha tidak mengambil buket itu. Sebaliknya, dia khawatir tentang pengiring pengantinnya. Dia menggerutu, kalian sangat ceroboh. Kamu menyakiti saudara perempuanku. Para pengiring pengantin bangun dengan susah payah dan menjadi marah. Namun, mereka tidak berani mengeluh. Keluarga Justin sangat berpengaruh dan kaya. Ayahnya bahkan adalah orang kedua di Biro Perencanaan Pertanahan.
Sebidang tanah yang mereka sebut rumah ini sebenarnya adalah sebidang tanah yang dilestarikan, dan mereka tidak seharusnya tinggal di sini. Namun, ayah Justin mengabaikan hal ini dan mereka bisa tinggal di sini. Jika mereka menggosok Justin dengan cara yang salah, ayahnya mungkin benar-benar mengusir mereka dari sini. Justin tidak puas dengan omelan Samantha. Namun, dia mengeluarkan beberapa amplop merah dan memasukkan 100 di masing-masing amplop. Kalian hanya ingin uang. Ini, ambillah. Dia melemparkan amplop merah ke lantai. Tidak ada yang pergi untuk mengambilnya. Mereka marah dengan sikap merendahkan mempelai pria. Dia memandang rendah kita. Pengantin wanita marah. Justin, apa yang kamu maksud? Bab 1280. Justin berkata dengan jijik, apa maksudmu? Aku memberi kalian amplop merah seperti yang kalian minta. Jangan mencoba melewati batas. Samantha sangat marah. Aku tidak akan menikah. Justin tanpa ekspresi, sebaiknya kau pikirkan ini baik-baik. Tamu-tamuku sedang menungguku di rumah sekarang. Mereka semua adalah orang-orang terkemuka dari Biro Keamanan Umum, Dewan Kota, dan bahkan Biro Perencanaan Pertanahan. Kalian masih bisa tinggal di sini jika kamu menahan mereka. Justin pada dasarnya memamerkan pengaruh keluarganya dan mengancam anggota keluarga pengantin wanita pada saat yang sama. Bersiaplah untuk mengemasi tasmu dan tinggalkan tempat ini jika kamu tidak menikah denganku. Penduduk desa memucat karena ancaman Justin. Ibu pengantin wanita menghela nafas berat. Dia menarik Samantha ke samping dan mencoba menasihatinya. Samantha menganggukkan kepalanya dengan marah. Oke, Bu. Aku akan mendengarkanmu. Aku akan menanggung ini untuk desa kita. Tyler tetap bungkam saat dia mengamati semuanya. Dia sedang menunggu Marsekal Agung untuk berbicara. Jadi bagaimana jika dia bisa menyelesaikan Justin hari ini? Akan ada Justin lain di masa depan. Namun, akan berbeda jika Marsekal Agung ikut campur dalam masalah ini. Nama Great Marshal itu sendiri akan menjadi jimat perlindungan mereka. Tidak ada yang berani mengganggu penduduk desa lagi. Zeke tidak punya rencana untuk ikut campur dalam masalah ini. Dia menunggu saat yang tepat. Pernikahan berlanjut. Kami ingin meminta kedua mempelai untuk menghormati orang yang lebih tua, berterima kasih kepada mereka karena telah membesarkannya selama ini. Samantha mendekati orang yang lebih tua dan bersiap untuk memberi penghormatan. Namun, Justin tetap pada pendiriannya dan sepertinya dia tidak akan melakukan hal yang sama. Samantha bingung. Justin, tunggu apa lagi? Datang dan beri hormat. Dia melambaikan tangannya untuk mengabaikannya, aku tidak melakukannya. Kamu yang melakukannya. Mengapa? Samantha penasaran. Justin mendengus, ayahku adalah orang kedua di Biro Pertanahan. Kami adalah pegawai negeri. Apakah menurutmu pantas bagi kami untuk memberi hormat kepada para huligan? Huligan. Kata melaju belati melalui jantung desa. Mereka terluka oleh tuduhan itu. Justin Badmouthing anak, suami, dan bahkan ayah mereka. Meskipun mercenari tim sel tidak secara resmi diakui, mereka tidak melakukan kejahatan apapun. Sebaliknya, mereka memberikan kontribusi untuk perdamaian di negara itu. Bahkan negara diam-diam menyetujui keberadaan mereka. Namun, mereka sekarang sedang dituduh sebagai huligan. Anggota keluarga mereka pasti tidak bisa hidup dengan tuduhan ini. Penduduk desa memelototi Justin. Bahkan Tyler marah dan tidak sabar untuk menamparkan wajah Justin. Namun, dia menahannya. Dia percaya bahwa Marsekal Agung memiliki rencananya. Samantha menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan setiap kata padanya, Justin, tarik kembali kata-katamu dan minta maaf kepada penduduk desa. Aku tidak akan pernah meminta maaf kepada para huligan. Bajingan. Samantha tidak tahan lagi. Aku tidak akan menikahimu. Justin mengancamnya lebih jauh, sebaiknya kau berpikir dua kali. Kalian semua sebaiknya bersiap-siap untuk pergi dari sini jika menolak menikah denganku. Hentikan omong kosong ini dan ikuti aku pulang. Samantha melirik ibunya. Dia hanya bisa menghapus air mata dari wajahnya dan mendesah berulang kali pada nasib malang mereka. Aku ingin kamu menikahi Justin agar kita bisa membersihkan nama para prajurit yang gugur. Tapi bahkan dia menuduh mereka sebagai penjahat. Harapan dia untuk membantu kita hanya akan menjadi angan-angan. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin menikah. Dia